Makanya masyarakat Riau ini terjadi terpecah belah atau tidak ada tuan rumah. Jadi kalau orang tuan rumah tidak ada, maka yang luar, orang luar, ya sewenang-wenang terhadap rumah kita. Nah, apalagi dari tokoh-tokoh Riau, entah mereka itu bodoh apa, ya sering menyampaikan bahwa Sultan telah menyerahkan semuanya pada negara. Artinya Riau ini akibat dari perkataan tadi itu, roh orang Melayu ini hilang, merasa tidak bertuan di negeri sini. Nah, akibat perkataan tadi Sultan menyerahkan semuanya pada negara, seolah-olah Sultan Siak ini kalah perang. Nah, menyerah, bahasa menyerahkan itu bahasa baku menyerah orang kalah perang. Nah, sesungguhnya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Sultan itu menggabungkan, bahasa gabung dengan menyerahkan itu sangat jauh artinya, ya. Nah, kita ini menggabungkan diri ke Republik Indonesia, ya, itu dengan menyumbang, nah itu kata Pak Muhammad tadi, senilai 13 juta golden, itu nilai yang luar biasa, ya, 1074 triliun, ya. Bayangkan, itu orang menyumbang. Jadi kalau orang menyumbang, apakah dia mau orang menyumbang? Tidak ada, Pak, ya, orang menyumbang sampai habis hartanya, nggak ada. Dan tidak ada sejarah orang menyumbang ya semuanya, dan tak ada itu pernah terjadi. Nah, dan termasuk kedaulatan tadi nih, itu tak benar. Jadi artinya Sultan itu menitipkan, ya, menggabungkan dirinya kepada NKRI ini secara de facto dan de jure. Artinya mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui rakyat Indonesia, ya, dan itu menyumbang tadi berupa hadiah senilai 13 juta golden. Bukan itu aja, itu modal awal, bukan itu aja. Nah, menitipkan sementara kekayaan alam Siak, dulu belum ada Riau. Riau ini tahun 57 kali 58 itu ada nama Riau. Di bawah itu namanya Siak. Menitipkan sementara kekayaan Siak kepada Soekarno. Soekarno itu orang yang menerima amanah oleh Sultan, ya, menerima amanah tadi ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nanti kekayaan alam Indonesia ini dulu oleh raja-raja. Yang bentuk Indonesia ini kan raja-raja. Nah, untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya, pemerintah itu adalah Soekarno tadi ini adalah orang yang mengelola. Artinya Sultan ini atau raja ini sebagai pemilik yang punya. Nah, dia bergabung, dititipkanlah amanah tadi ini kepada Soekarno sebagai orang yang mengelola semua tadi ini termasuk kekayaan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, oleh pemerintah inilah terjadi suatu kesalahan paham, ya, kesalahpahaman. Artinya pemerintah itu sebagai orang yang pengelola, ya, pengelola tadi ini yang punya ini untuk siapa? Untuk rakyat. Tapi oleh pemerintah, bukan untuk rakyat. Dikasihkan kepada orang pihak ketiga. Pihak ketiga itu macam perusahaan besar, ya, perusahaan asing. Ya, di mana yang menikmati hasil ini tadi, ya, pihak ketiga tadi bukan rakyat. Udah lari. Nah, jadi dengan adanya Sultan tadi ini, maka, ya, oleh rakyat ini bisa gembira. Kenapa? Siak nih atau Riau ini
selama ini hilang, sebenarnya hilang. Kenapa begitu pun Allah benda ya? Kita susah kaji itu. Kenapa bisa muncul baru sekarang? Itu Allah benda. Nah, disambutlah gembira. Kenapa? Kena ada tuan rumah. Tuan rumah ini bisa bertanya nanti. Bertanya, kenapa hak aku nih? Kan seorang sultan ini dia punya rakyat ya, kesatuan rakyat dia. Tanggung jawab seorang sultan itu yang utama itu yang terpenting itu kepada rakyat. Jadi mana mungkin seorang sultan Syarikat Aceh ini menyerahkan nasib rakyatnya kepada orang yang baru diri? Itu tidak ada sejarahnya. Ya, nasib rakyatnya. Mana tanggung jawabnya sebagai sultan? Berarti tak bertanggung jawab sultan Syarikat Aceh itu. Menyerahkan bulat-bulat nasib rakyatnya kepada orang yang baru diri, itu tak masuk akal. Udah itu tanggung jawabnya kepada leluhur dia yang telah mempertahankan kerajaan tadi ini, ya, dari pertama sampai ke-12 itu ratusan tahun berperang, bertumpah darah melawan penjajah. Masa dia tidak berpikir ke situ? Sekurang-kurangnya ya kepada ahli waris serta kepada diri dia. Yang namanya orang, manusia itu punya kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, itu setiap orang tuh. Mana ada orang sampai tempat tinggal apa semua diserahkan, tak ada. Jadi jangan kita dibodohkan lah, ya. Jadi mari kita sambut ya dengan bersyukur atas munculnya sultan. Artinya mudah-mudahan ya saya juga ya sebagai sultan akan berjuang nasib Riau ini ke depan ya menjadi lebih baik. Artinya ya kena kita buat, kita bisa melarang. Kalau orang nak mencuri kan, kenapa kau ni mencuri ni? Udah ada yang negur. Depan tu harapan saya, ya bagi yang mengelola yang nakal tadi ini, nakal tu macam-macam lah cara dia kan, dengan menjual aset-aset tadi ini kepada pihak ketiga, itu bisa kita pidana. InsyaAllah harapan saya ke depan, saya minta doa juga kepada yang ada sini, mudah-mudahan Kesultanan Siak ini yang ke-13 ini bisa maju ke depan, membawa masyarakat Melayu Riau makin lebih baik dari segala bidang. Demikian ya, saya tutup ya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.